Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Arfananda dari kelas 3H dengan NIM 1904112. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang yang pertama yaitu pengertian profesionalisme, kedua contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, tiga pengertian dan contoh tenant of service, terus passing, SQL injection, dan yang terakhir carding. Pengertian profesionalisme ialah sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profesi yang bermakna berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang profesional dan juga suatu sikap yang harus dikembangkan para pekerja saat berada di lingkup perusahaan. Setiap orang bisa memiliki berbagai macam karakter yang berbeda, akan tetapi dalam hal ini tiap karakter harus dapat ditempatkan di porsi yang tepat dan sesuai. Contoh penerapan etika di lingkungan kerja. Yang pertama, pahami aturan tak tertulis di tempat kerja. Selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan mulus. Meski tak tertulis, etika ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja Anda. Yang kedua, yaitu tepat waktu. Selalu mengupayakan segala tepat waktu sangatlah penting. Kebiasaan baik ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu para kolega dan para gilirannya. Mereka pun akan menghargai kita. Pepatah yang tepat untuk diingat, waktu tidak akan pernah menunggu siapapun. Jadi jangan pernah sekalipun terlambat datang atau menyelesaikan tenggat kerja. Dan yang ketiga, mengenakan busana kerja yang pantas. Kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode berbusana yang wajib dipatuhi. Ada berbagai jenis pekerjaan yang membebaskan karyawannya dalam berpakaian, tapi tetaplah berbusana yang pantas. Ingat, kantor bukanlah ajang pesta tempat orang memamerkan koleksi mahal. Sesuaikan juga dengan cara dan situasi. Jika ada janji bertemu klien, pilih busana formal agar citra perusahaan tetap terjaga. Penerapan nilai moral di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu religius, yaitu perilaku yang patuh terhadap pelaksanaan ajaran agama yang dianutnya. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya agar selalu dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, disiplin. Perilaku disiplin menunjukkan perilaku yang tertib pada berbagai aturan. Adapun perilaku disiplin menunjukkan upaya bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan serta menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Toleransi. Pengertian toleransi merupakan sikap saling menghargai terhadap perbedaan agama, suku, etnis, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Mandiri. Sikap yang mencerminkan perilaku tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan kewajiban. Kreatif. Pengertian kreatif yaitu sebuah tindakan dalam berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan hal yang baru. Pengertian denial of service. Denial of service adalah salah satu jenis serangan denial of service yang menggunakan banyak host penyerang, baik itu menggunakan komputer yang didedikasikan untuk melakukan penyerangan atau komputer yang dipaksa menjadi zombie untuk menyerang satu buah host target dalam sebuah jaringan. Serangan denial of service ini Serangan denial of service klasik bersifat 1 lawan 1 sehingga dibutuhkan sebuah host yang kuat, baik itu kekuatan pemrosesan atau sistem operasinya, demi membanjiri lalu lintas host target sehingga mencegah klien yang valid untuk mengakses layanan jaringan pada server yang dijadikan target serangan. Serangan DOS ini merupakan teknik yang canggih dibandingkan dengan serangan denial of service yang klasik, yakni dengan meningkatkan serangan beberapa kali dengan menggunakan beberapa buah komputer sekaligus, sehingga dapat mengakibatkan server atau keseluruhan segmen jaringan dapat menjadi tidak berguna sama sekali bagi klien. Contoh denial of service. Yang pertama yaitu serangan buffer overflow mengirimkan data yang melebihi kapasitas sistem, misalnya paket ICMP yang berukuran sangat besar. Kedua, serangan SCN mengirimkan data TCP SCN dengan alamat palsu. Yang ketiga, serangan teardrop mengirimkan paket IP dengan nilai offset yang membingungkan. Dan yang keempat, serangan smooth mengirimkan paket ICMP bervolume besar dengan alamat host lain. Pengertian dephasing. Dephasing termasuk ke dalam salah satu hack web
atau program aplikasi yang berfokus pada perubahan tampilan web dan juga konfigurasi secara basic pada web tersebut. Debuging juga terkadang berfokus pada program aplikasi tanpa harus melalui kode source program, sementara untuk debug merupakan salah satu hasil dari proses cracking. Teknik yang dilakukan yakni membaca kode source, kemudian mengganti tampilan image maupun juga mengedit HTML CSS. Contoh debugging full of page berarti melakukan device full pada seluruh tampilan website. Biasanya yang dirubah adalah file indeksnya. Untuk bisa melakukan full of page debug ini, seorang debugger harus memiliki akses full ke server. Biasanya para debugger mengirimkan shell vector ke sistem target lewat port yang ada di server dan juga bisa lewat backform yang tujuannya untuk mendapatkan akses ke root sehingga dapat mengubah keseluruhan isi website. Sebagian berbeda dengan full of page yang menyerang keseluruhan halaman, debug yang satu ini hanya menyerang sebagian saja. Jadi tak langsung dilihat seperti full of page. Debugger hanya menambahkan script-script yang mengganggu saja. Biasanya para debugger melakukan ini dengan panduan SQL injection atau database injection. Untuk mengetahui apakah terkena device bagian ini agak sedikit susah, apalagi jika debugger hanya menaruh script yang tujuannya untuk mencuri data yang ada pada website. Solusinya, Anda bisa meningkatkan keamanan website Anda agar terhindar dari kedua jenis device ini. Kedua jenis device tersebut intinya sama saja, tetap berbahaya karena bisa merugikan website yang Anda miliki. Untuk itu Anda perlu dengan segera untuk mengatasi masalah device website. Pengertian SQL injection. SQL injection adalah sebuah teknik hacking yang dilakukan dengan menyisipkan baris kode SQL pada kotak isian. Misalnya, form login atau pada URL yang mana serangan ini akan memengaruhi logika dari website tersebut. SQL injection memanfaatkan celah keamanan yang disebabkan karena masukan pengguna tidak disaring secara benar oleh aplikasi. Contoh SQL injection yang pertama yaitu bypass autentikasi. Teknik ini memungkinkan attacker untuk bypass login atau masuk ke dalam sistem dengan hak administratif tanpa harus mempunyai username dan password yang valid. Kedua, pencurian informasi. Teknik ini memungkinkan attacker untuk mendapatkan informasi sensitif pada database seperti username, password login, data user client, data pribadi client, dan lain sebagainya. Compromise integritas data. Attacker dapat melakukan perubahan pada database. Dengan teknik ini, attacker dapat melakukan bebas ataupun memasukkan konten berbahaya. Dan yang keempat, compromise kesetiaan data. Teknik ini memungkinkan attacker untuk menghapus informasi pada database yang bertujuan untuk merusak log atau audit informasi pada database. Dan yang kelima, remote command execution. Memungkinkan attacker untuk melakukan perintah eksekusi melalui database untuk dilakukan pada sistem berbasis server. Pengertian carding. Carding adalah sebuah ungkapan terkait aktivitas belanja online, sedangkan cara pembayaran transaksi tersebut dengan menggunakan kartu kredit orang lain, yang dalam hal ini adalah kartu kredit curian. Artinya, para pelaku carding mencuri nomor-nomor kartu kredit dan tanggal expire datanya yang biasanya didapatkan dari hasil chatting dan lain-lain. Contoh carding pada April 2011, aparat Satuan Fiskal Moneter dan Devisa Fismondev di Treskrim Polda Metro Jaya menangkap kawanan pemalsu kartu kredit. Dari kawanan ini, polisi berhasil menyita 266 kartu kredit palsu lokal dan internasional dengan total nilai 2,5 miliar. Kawanan ini memiliki mesin untuk mencetak kartu kredit palsu sendiri di sebuah rumah di Jalan Kartini, Mangga Besar, Jakarta Pusat. Pemalsuan kartu kredit dilakukan dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kartu kredit palsu. Penangkapan kawanan pemalsu kartu kredit ini bermula dari laporan seorang kasir di salah satu pusat perbelanjaan di Blok M yang curiga terhadap seseorang pembeli yang menggunakan kartu kredit mereka yang bentuknya tidak seperti kartu kredit asli. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.